Beri salam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri siap. Satu, dua, tiga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk siap, gerak. Di sini saya akan memperkenalkan diri kepada kalian semua ya. Nama saya Bu Ratih Prasetyawati Subianto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas PGRI Madiun di tahun 2023 ini tahap kedua ya. Di sini NIM saya 2302114020 ya. Kemudian nomor peserta PPG saya 201508690624. Saya program studinya akuntansi dan keuangan dari Universitas PGRI Madiun ya. Jadi sesuai dengan program keahlian kalian di sini ya, bisnis dan manajemen dengan kompetensi keahliannya akuntansi dan keuangan lembaga ya. Jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur dengan materi jurnal umum perusahaan jasa ya. Pada pagi hari ini sebelum saya memulai pelajaran, saya ingin bertanya bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat semuanya? Sehat. Apakah ada yang tidak masuk pada hari ini? Tidak. Tidak ada, masuk semua ya? Ya. Ya, alhamdulillah semuanya sehat, jadi bisa masuk sekolah pada pagi hari ini. Jadi ini sudah mulai musim hujan, kalian jaga kesehatan ya, biar tidak sampai sakit. Jadi kalau ada yang sakit segera minum obat, usahakan hidup sehat ya. Nanti ikut pelajarannya enak sampai selesai, tidak sampai sakit ya. Jadi pada pagi hari ini ya, saya akan
Jurnal Umum Perusahaan Jasa. Jadi apa yang sebelumnya mungkin materi sebelumnya itu mengenai akun-akun yang ada di perusahaan jasa. Contohnya apa saja akun-akun yang ada di perusahaan jasa? Ya, nama akunnya apa saja? Biasanya kalau termasuk kelompok harta apa? Kas, ya. Kemudian perlengkapan, ya. Peralatan, utang juga ada utang usaha, kemudian modal, ada modal pemilik, modal dari investor, kemudian ada beban. Contohnya apa saja? Beban gaji, ya, beban listrik, ya. Kemudian ada pendapatan usaha, ya, itu mengenai akun-akun yang ada di perusahaan jasa. Kemudian pada pagi hari ini saya akan menyampaikan jurnal umum, ya. Jadi kita akan mempelajari apa itu jurnal umum di perusahaan jasa, kemudian bagaimana bentuk jurnal umum itu, ya. Kemudian ada fungsinya untuk apa kita membuat jurnal umum. Nah, kemudian akun-akun yang perlu kita debit atau kredit di dalam jurnal umum, ya. Nanti saya akan menggunakan metode ceramah kalau menjelaskan, ya. Kemudian ada PowerPoint, nanti akan menayangkan beberapa tayangan biar kalian tidak bosan kalau saya ngomong terus, ya. Kemudian ada video mengenai bagaimana perlakuan akun di dalam perusahaan jasa. Nanti biar lebih paham kalau ada videonya, ya. Kemudian ya nanti akan ada latihan mengerjakan jurnal umum, ya. Jadi untuk yang pertama dulu kita akan mempelajari pengertian jurnal umum. Ya. Apa itu jurnal umum? Ya, sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis bukti transaksi yang ada dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Ini pengertian jurnal umum, bukti transaksi yang ada dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Maksudnya seperti ini, di dalam perusahaan, ya, baik itu perusahaan jasa maupun dagang dan manufaktur, pasti ada yang namanya bukti transaksi, ya. Kalau ada bukti transaksi, maka langsung kita catat di dalam jurnal umum ini, ya. Tidak usah menunggu seminggu lagi atau 3 minggu lagi. Jadi semua transaksi yang ada di perusahaan langsung kita catat di dalam jurnal umum dalam suatu periode tertentu. Misalnya di bulan Desember seperti sekarang, transaksinya kita catat mulai tanggal 1 ada bukti transaksi, kita kumpulkan kemudian kita catat ke dalam jurnal umum, ya. Ini pengertian dari jurnal umum. Kemudian fungsi jurnal umum ini ada 5. Yang pertama fungsi historis, ya. Silakan dilihat di bukunya, di buku paket. Yang pertama fungsi jurnal umum adalah fungsi historis. Apa yang dimaksud dengan fungsi historis? Ada yang bisa? Ya, Anggun, Fiona Anggun. Ya, mencatat transaksi berdasarkan tanggal transaksi. Misalnya, hari ini tanggal berapa? Tanggal 3. Ada transaksi membayar gaji, misalnya 500.000. Jadi itu langsung dicatat sesuai tanggalnya. Besok ada transaksi menerima pendapatan sebesar 200.000 misalnya. Ya, besok tanggal 4, kalau hari ini tanggal 3, kita catat tanggal 3, kemudian tanggal
4. Tidak boleh tanggal 4 dulu, kemudian tanggal 3 ya. Dicatat sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian yang kedua, fungsi pencatatan. Apa yang dimaksud fungsi pencatatan dari jurnal ini? Ada yang bisa? Ya, Pak Jarian. Semua jenis transaksi yang terjadi dalam perusahaan dicatat di dalam jurnal umum. Ya, semua transaksi yang terjadi di dalam perusahaan dicatat di dalam jurnal umum ya. Seperti tadi ada pembayaran gaji dicatat juga di jurnal umum. Kemudian menerima pendapatan itu juga dicatat. Tidak boleh dilewati atau tidak dicatat. Semua harus dicatat ya. Kemudian yang ketiga, fungsi analisis. Apa yang dimaksud fungsi analisis dari jurnal? Silakan, mungkin ada yang bisa menjelaskan apa fungsi analisis? Semua pencatatan dalam jurnal umum merupakan hasil analisis transaksi berupa debit dan kredit akun yang berpengaruh. Ya, jadi semua yang ada di dalam jurnal itu merupakan hasil analisis ya. Dianalisis dulu sebelum dicatat di dalam jurnal akun apa yang berpengaruh ya. Itu fungsi analisis. Kemudian fungsi instruksi. Apa yang dimaksud fungsi instruksi? Fungsi instruksi dalam suatu pemindahan keputusan. Ya, dari jurnal nanti akan ada fungsi instruksi dipindahkan ke buku besar. Ya, untuk pemindahan ke buku besar itu namanya posting ya. Nanti akan kita pelajari setelah menyelesaikan jurnal ini. Kemudian yang terakhir, fungsi informatif. Apa yang dimaksud fungsi informatif dari jurnal? Memberikan informasi tentang setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, memberikan informasi dari setiap transaksi yang ada di dalam perusahaan. Misalnya hari ini ada pembayaran listrik, yaitu informasinya untuk pembayaran listrik. Misalnya menerima pendapatan, itu juga menginformasikan ya ke perusahaan kalau ada transaksi tersebut. Dari kelima fungsi jurnal ini, jurnal umum ya, ada pertanyaan mungkin atau ada yang belum mengerti? Sudah jelas semuanya mengenai fungsi jurnal? Sudah. Ya. Kalau sudah, saya akan melanjutkan mengenai bentuk dari jurnal umum. Bentuknya seperti ini ya, kolom-kolomnya terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit dan kredit. Kolom tanggal ini dicatat dengan tanggal terjadinya transaksi. Misalnya hari ini tanggal 3 Desember ada transaksi tadi membayar gaji karyawan 500.000, jadi dicatat tanggal 5 Desember ya, tanggal terjadinya transaksi. Kemudian keterangan ini diisi dengan nama akun yang berpengaruh dengan transaksi tersebut. Mungkin transaksi tadi ada pembayaran gaji karyawan sebesar 500.000 misalnya. Jadi di keterangan ini diisi dengan nama akun yang akan kita catat atau berpengaruh dalam jurnal ini ya. Kemudian kolom referensi. Untuk apa kolom referensi ini? Gunanya untuk mencatat nomor akun ya. Referensi ini mencatat nomor akun dari akun-akun yang ada di kolom keterangan. Kemudian debit, mencatat jumlah nominal akun yang didebit berapa ya, diisi di kolom sebelah debit. Kemudian kredit diisi dengan kolom akun-akun yang nominalnya ada di sebelah kredit ya. Contohnya tadi beban gaji berapa, kemudian kasnya berapa, itu yang akan diisi di kolom debit dan kredit. Bentuknya seperti ini ya, terdiri dari apa saja? Tanggal, keterangan, referensi, kemudian debit dan kredit. Iya. Sudah jelas ya untuk kolom jurnal umum? Sudah.
saja yang ada di kolom keterangan tadi untuk mempermudah kalian mengingat-ingat di debit posisi normalnya di debit atau di kredit. Nah, kita menggunakan 5 jari tangan kita. Ya, coba semua jari tangannya berapa? 5. Yang sebelah kiri coba diangkat. Ya, seperti ini. Jempol itu kita umpamakan dengan kelompok harta. Kemudian telunjuk itu kelompok utang. Jari tengah kelompok modal. Kemudian jari manis pendapatan. Jari kelingking termasuk kelompok beban. Jadi sekarang coba ditulis dulu kelima jari yang kiri ini. Jempol ditulis dengan huruf H, artinya kelompok harta. Telunjuk U, utang. Jari tengah F, modal. Kemudian jari manis P, pendapatan. Dan jari kelingking beban. Coba dulu. Yang besar biar mudah diingat, kelihatan ya. Sudah? Sekarang coba diangkat jari jempolnya. Jari jempol tadi kelompok apa? Harta. Jadi kelompok harta ini nanti perlakuannya jari jempol sama dengan jari kelingking. Jari kelingking termasuk kelompok apa tadi? Beban. Coba sekarang diangkat seperti ini. Jadi jari jempol dan kelingking itu perlakuannya sama. Jari jempol tadi apa? Harta. Jari kelingking beban. Jadi kalau bertambah dua kelompok akun ini di sebelah debit, ya. Kalau berkurang di sebelah kredit. Saldo normalnya berarti di sebelah debit, ya. Kemudian ketiga jari ini, coba gantian sekarang jari telunjuk tengah dan jari manis kita angkat dulu. Ini perlakuannya juga sama. Jari telunjuk adalah kelompok utang, jari tengah modal, dan jari manis pendapatan. Ini perlakuannya juga sama. Kalau bertambah di sebelah kredit, kalau berkurang di sebelah debit. Ya. Kalau bertambah berarti di sebelah kredit, kalau berkurang di sebelah debit. Tadi tiga ini perlakuannya sama, berarti saldo normalnya apa? Di sebelah kredit. Ya. Kalau tadi ini harta dan beban, saldo normalnya di sebelah debit. Kalau bertambah di sebelah kredit, harta dan beban. Kalau bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Kemudian ketiga jari ini utang. Kalau bertambah di sebelah mana? Kredit. Kalau berkurang di sebelah debit. Saldo normalnya di sebelah kredit. Kemudian yang jari tengah termasuk kelompok apa tadi? Jari tengah modal. Kalau bertambah di sebelah mana? Kredit. Berkurang di sebelah debit. Saldo normalnya kredit. Kemudian jari manis tadi termasuk kelompok apa? Kalau bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Saldo normalnya di sebelah kredit. Ya, sudah bisa dimengerti ya, lebih enak menerapkan seperti ini untuk mengingat-ingat. Jadi nanti kalau mau mengerjakan jurnal, kalau kelompok harta bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Kemudian kelompok beban, kalau bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Untuk mempermudah mengingat-ingat, ini akan saya tayangkan juga video ya.
Seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, bahwa perlakuan dari jari jempol dan jari kelingking itu sama. Jari jempol tadi kelompok apa? Harta. Jari kelingking kelompok beban. Jadi kalau bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Untuk saldo normalnya di sebelah debit. Kemudian ketiga jari ini, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Kalau jari telunjuk tadi termasuk kelompok apa? Utang. Kemudian jari tengah kelompok modal. Jari manis kelompok pendapatan. Kalau bertambah di sebelah kredit. Kalau berkurang di sebelah debit. Saldo normalnya di sebelah kredit. Ya, caranya seperti itu. Ini ada untuk saldo normal ya. Nah, ini aturan debit dan kredit seperti di video tadi dan seperti yang sudah kita praktekkan, bahwa kelompok harta bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, saldo normalnya di sebelah debit. Jadi ini yang harus kita ingat ya. Ini saldo normal, kemudian bertambahnya di sebelah mana, berkurang di sebelah mana, itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, sudah jelas dari video tadi dan sambil kita praktekkan ya. Nanti untuk menjurnal akan lebih mudah kalau kita mengingat 5 jari tangan kita ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini ada contoh. Nah, misalnya ini. Tanggal 25 Oktober, bengkel motor bagus membeli oli motor, ban motor spion velg tunai dengan nilai Rp1.500.000. Maka jumlah umum pembelian barang tersebut adalah, kalau untuk bengkel termasuk perusahaan apa? Jasa ya, karena memberikan servis, tidak menjual barang ya. Jadi untuk pembelian ini tadi ada ban, spion velg, ini termasuk bahan habis pakai ya. Bahan habis pakai berarti nama lain akunnya apa? Perlengkapan ya. Jadi perlengkapannya bertambah. Perlengkapan termasuk kelompok apa? Harta, utang, modal, pendapatan atau beban? Harta ya. Kalau termasuk kelompok harta berarti harta bertambah di sebelah bertambah sejumlah Rp1.500.000. Kemudian karena pembelian yang tunai, maka harta berupa kas jadi berkurang. Kalau harta berkurang di sebelah mana? Kredit ya, sejumlah Rp1.500.000. Jadi jumlah debit dengan jumlah kredit harus sama ya, tidak boleh berbeda. Nanti tidak sama jumlahnya, tidak balance. Jadi di dalam akuntansi harus balance, prinsipnya harus seimbang antara debit dengan kredit. Kemudian ada contoh berikutnya ya. Oh, ini tadi ya, untuk akunnya analisisnya seperti ini. Jadi perlengkapan tadi karena bertambah maka di sebelah debit. Kemudian kasnya jadi berkurang atau bertambah? Kalau kita beli perlengkapan secara tunai berkurang. Jadi kasnya di sebelah kredit ya. Seperti ini contohnya. Ada pertanyaan untuk kita, bagaimana cara menganalisis posisi debit dan kreditnya di jurnal umum? Tidak ada. Sudah jelas ya? Sudah mengerti? Kalau sudah jelas, coba sekarang kalian mencoba mengerjakan bagaimana
cara menjurnal di perusahaan jasa, menerapkan jurnal umum perusahaan jasa. Ini ada contoh transaksinya, kemudian kalian menuliskan jawabannya untuk jurnal umumnya di bawahnya ya. Saya bagikan dulu. Silakan dicoba dikerjakan. Jadi itu ada soal Tuan Andi mendirikan bengkel dengan nama Bengkel Berkah ya. Transaksi selama bulan Desember 2022 sebagai berikut. Itu ada transaksinya. Silakan dibuat di mana-mana.
kesulitan? Oke. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah, sekarang dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Nanti akan saya periksa apakah hasil pekerjaan sudah benar atau belum. Itu tadi ya pembelajaran untuk hari ini di mengenai jurnal umum perusahaan jasa. Tapi apa pengertian dari jurnal umum? Ada yang bisa? Silakan. Apa pengertian jurnal umum tadi? Cukup coba yang keras biar suara teman-temannya dengar. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis bukti transaksi yang ada dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Ya, suatu jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi di perusahaan ya, yang ada di perusahaan tersebut selama periode tertentu. Tadi fungsinya ada berapa jurnal? Apa saja? Fungsi bentuknya tadi seperti apa jurnal umum? Tanggal, keterangan, ya. Kemudian kita ingat-ingat kembali akun-akun yang ada di dalam jurnal umum. Tadi kita umpamakan dengan 5 jari jempol, kita umpamakan akun apa? Kelompok akun apa? Kemudian jari kelingking, kalau bertambah di sebelah, kalau berkurang di sebelah, untuk saldo umumnya di sebelah mana? Ya. Kemudian 3 jari yang di tengah tadi, jari telunjuk kita umpamakan kelompok jari tengah, jari manis, perlakuan ini juga sama. Kalau bertambah di sebelah, kemudian berkurang di sebelah, saldo normalnya atau umumnya di sebelah, ya. Jadi itu yang harus kalian ingat untuk menjurnal. Nah, kalau kita mengingat 5 jari kita, insya Allah nanti kalau ada soal untuk menjurnal, kalian akan bisa menyelesaikannya dengan baik ya. Jadi pada hari ini pembelajarannya
sudah selesai, untuk pembelajaran berikutnya kalian akan mencoba mengerjakan lagi soal-soal jurnal umum. Kemudian kalian juga akan mengerjakan soal nanti menggunakan Google Form ya, pakai HP-nya yang ada kuotanya, nanti mengerjakan soal jurnal umum perusahaan jasa. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya